Kita perhatikan kawan, ada pertanyaan dari kawan saya, yaitu sebaiknya akar itu bagaimana? Akar utamanya, fungsi akar kita tahu, kemudian utama dari kesehatan sebuah perakaran tanaman atau agar tanaman itu paling tidak punya kehidupan yang normal. Dari semua sistem sebuah tanaman mulai dari akar adalah sebuah nyawa dari tanaman. Bagaimana normalnya? Tentu perakaran itu usahakan kalau di pot dari dasar itu menuju ke arah bawah. Mungkin dari dasar atas media tanam bisa terus menjulur ke dasar terus, tetapi dari dasar kemudian ke arah bawah. Ini adalah fungsi perakaran untuk tanaman agar tanaman itu bisa hidup sehat, baik itu di lahan luas atau apalagi di lahan pot. Contohnya adalah jenis tanaman ini, kawan. Silahkan sahabatku bisa mempelajari atau melakukan studi perbandingan apapun bahwa akar nyawa sebuah tanaman standar normal cara hidup tanaman itu dipandang dari susunan akar, yaitu akar itu dari media dasar media tanam ke arah bawah. Akar dari dasar menuju ke arah bawah itu standar bahwa tanaman itu boleh dibilang standar dalam hidup yang normal. Kita memberikan teknik seperti ini, kawan. Dari beberapa unggahan video saya yang telah lalu bahwa kita memberikan contoh media atas, itu media tanah, bisa media batu-batuan, kapur putih atau limbah-limbah, kompos daun-daun. Bagian bawah adalah air seperti ini. Maksud saya adalah agar sahabatku semuanya tidak ribet untuk memiliki tanaman harus setiap saat menyiram, setiap saat ingin tahu cek kesehatan akar. Ini salah satu cara yang saya berikan sangat efektif. Anda semua tentu akan melihat bahwa bagaimana perakarannya, ada penyakit tidak, sehat atau tidak. Tentu di pot dengan cara teknik seperti ini, vegetative care, tetapi kita tambah bagian bawah media air. Anda mudah untuk merawat, tidak terlalu sibuk untuk menyiram, bisa lakukan 1 minggu atau 10 hari sekali. Tetapi yang terpenting adalah saudaraku semuanya bisa melihat kesehatan akar sebuah tanaman. Kalau di bagian atas seperti ini, tentu ini ada penyakit atau tidak, ada penyakit yang berkembang biak atau tidak. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat langsung kesehatan tanaman dari perakaran. Sekali lagi saya ulang, perakaran sebuah tanaman itu sangat penting. Perakaran nyawa sebuah tanaman juga. Kesehatan sebuah tanaman itu bisa ditinjau dari kesehatan akar. Dengan teknik rawatan vegetatif, apalagi kita sudah bentuk media bagian bawah ini air, kawan. Atas ini perakaran. Kita lihat perakarannya dari bawah ke atas. Itu standar normal untuk tanaman. Juga bagaimana tanaman kita terserang penyakit, ada penyakit, perubahan warna daun, batang dan sebagainya, hidupnya, kerdil dan sebagainya. Tentu yang pertama harus kita pelajari perakaran. Jangan keburu menggunakan obat tertentu untuk membasmi penyakit. Kalau daunnya berubah kuning atau batangnya kok tumbuh kerdil dan berubah, lantas kita cepat-cepat menggunakan vitamin tertentu untuk tanaman atau obat-obat tertentu. Itu pun juga dibolehkan, kawan. Tetapi ingat, kesehatan tanaman harus kita mengetahui yang pertama terletak pada perakarannya.
tanaman jenis ubi atau umbi ganyong plant sebagai keperluan pemakanan. Ini tentu fungsi sebagai tanaman-tanaman untuk bahan konsumtif ya. Kita lihat tunas-tunas barunya kawan. Walaupun ini perakaran di bagian atas, tentu saudaraku jika berminat silahkan coba. Ini tampak tidak masuk akal, tetapi setelah kita sistem dengan teknik seperti ini, perkembangbiakannya luar biasa. Lihat ubi-ubinya berkembang biak di bagian atas. Dan kita telah nyatakan ada beberapa tanaman yang kita sebut sebagai spesies amfibi plant, kangkung, tanaman sayur yang lainnya juga, tanaman sirih rambat. Sekarang saatnya kita mengulangi kembali, bahkan seperti jenis ganyong plant ini kawan, sebagai bahan konsumtif kita. Dan kita tentu banyak mengetahui tentang bagaimana rasa dari tanaman ganyong ini. Ubinya sangat manis kawan. Yang sebelumnya tentu saya yang menyatakan bahwa jenis tanaman ini adalah jenis tanaman amfibi plant, di mana tanaman ini juga bisa hidup di media air, juga bisa hidup di media tanam tanah. Dengan seperti ini perkembangbiakannya tunas-tunas baru kawan. Tunas-tunas baru bermunculan. Ini pernah kita upload beberapa waktu yang lalu, unggahan video saya. Coba lihat tunas-tunas barunya, luar biasa. Lihat kawan, ubinya sangat bagus, luar biasa. Ini ada tunas baru. Nah, ini sudah keluarkan tunas. Walaupun perakarannya berada di bagian atas, kita telah ada teknik namanya vegetative care teknik. Kita fokus perakaran di bagian atas. Nah, untuk jenis tanaman ini kita tambah satu teknik, yaitu perakaran bagian atas, media air di bagian bawah. Cocok tanaman ini kita sebut sebagai tanaman jenis amfibi plant ganyong. Ubinya pernah kita ambil, kita masukkan dalam botol bekas galon air minum. Kita cek perkembangbiakannya kawan. Bagaimana tumbuh atau tidak bisa berkembang biak atau musnah atau gimana, kita cek dulu kawan. Kelihatan tumbuh subur. Ini kawan, nah ini kalau kita ambil seperti ini udah nggak muat. Nah ini karena pertumbuhan akarnya semakin lebat kawan. Kita coba kita pecah saja kawan kaleng ini. Kita pecah saja. Nah, kita pecah. Kita gunakan alat gunting. Kita pecah saja ya, seperti ini. Kita mudah, kita biasa melakukannya, itu pecah saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, garis seperti ini saja. Bisa menggunakan pisau, gunting, pisau silet dan lain-lain. Nah, ini lihat. Mungkin sahabatku akan kesulitan jika tidak terbiasa melakukannya. Kita mudah melakukannya. Nah ini. Nah, sudah nyampe lagi ini saja, agar tidak nanti ini tidak jatuh, seperti ini saja, nggak apa-apa. Nah, kita angkat kawan. Nah, ini kita angkat seperti ini bisa. Nah, kita simak atau kita keluarkan saja. Ini tunasnya masih kecil. Nah, semoga nggak patah. Lah, kita ambil dari sini. Ini betul-betul jika sahabatku ingin triing, silahkan. Jenis tanaman ganyong, tanaman
jenis pemakanan. Ini memang spesies yang amphibiplant, tanaman mampu hidup di alam, dua alam, yaitu di air juga di darat. Tetapi intinya tanaman ini sangat berani dengan air, tetapi walaupun toh musim kemarau pun juga bisa tumbuh kembang, tapi alangkah baiknya kalau tanaman ini selalu terpenuhinya unsur air. Dan untuk pemupukan kawan, saudaraku boleh memicu tanaman ini dengan zat natrium saja. Zat natrium boleh saudara buat sendiri melalui teknik natrium klorida hebat. Ini akan semakin bagus tanaman ini. Atau zat natrium pupuk buatan lainnya. Tanaman tradisional kita, ganyong jenis amphibiplant. Nah, silahkan sahabatku mencoba, silahkan try kawan. Saya jamin tidak akan musnah kalau kita menggunakan media air saja. Media air cukup matahari, pertumbuhan tunasnya juga, tunas barunya, ubinya juga bagus. Nah, ini ada 2 tunas. Nah, ini tunas baru muncul. Nah, dulu cuma 1 tunas kecil, sekarang 2 tunas. Nah, lihat ada 2 tunas baru yang muncul. Nah, lihat ubinya. Nah, ini tidak busuk kawan, ini patah dulu dari sini. Kita dekatkan kamera ya kawan, ya kita dekatkan kamera. Nah, kita ngambil dari sini dulu. Ini. Nah, ini tidak membusuk. Jadi setelah beberapa waktu, mungkin hampir 1 bulan lebih kawan, kita sudah taruh di media air, terkena full matahari, tidak busuk. Nah, tidak busuk, ubinya semakin berkembang biak juga. Tampaknya tunas barunya juga muncul. Jadi yang saya katakan, kalau saya mengatakan jenis tanaman amphibiplant itu hendaknya jangan sekedar hidup di media air atau darat. Jadi tanaman itu mampu tumbuh kembang, mampu berkembang biak, baik secara vegetatif ataupun generatif. Jadi sempurnanya sebuah tanaman dikatakan amphibiplant jika tanaman tersebut mampu tumbuh kembang, mampu berkembang biak. Yang kita sebut keilmuannya adalah fase vegetatif dan generatif fase. Nah, ini contohnya. Kira-kira menurut sahabatku semuanya logika atau tidak kawan? Tentu saya sendiri menyatakan sangat logika. Silahkan untuk mencoba. Nah, ada 2 tunas. Kita telah membuktikan bahwa jenis tradisional food plant ganyong adalah tanaman amphibiplant. Ini sangat melimpah di sekitaran kita di tempo yang lalu. Sekarang juga banyak, saya pun menyukai ubi seperti ini. Sangat manis kawan. Banyak manfaatnya, manis jika dimakan juga untuk tepung-tepung, bahan-bahan lain-lainnya. Sangat bermanfaat jenis tanaman ini. Yang kita ketahui sebelumnya hanya dibudidaya di darat. Sebagai tanaman hias silahkan kawan. Budidaya seperti ini, manfaatnya ada juga. Mudah kita merawat, walaupun ubi di bagian atas tetap berkembang biak dengan baik. Tumbuh tunas baru, pertanda tanaman ini juga memang betul bisa di teknik vegetatif care seperti ini. Media akar dan ubinya ada di atas, media bawah air. Ternyata mampu tumbuh kembang dengan baik. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah sharing saya Agus Wito Channel. Sebagai manusia saya juga terus belajar. Silahkan kritik saya di kolom komen yang telah saya sediakan. Pertama, saya ulas kembali bahwa
kesehatan perakaran, normalnya sebuah perakaran itu memang, maksud saya kesehatan tanaman itu normalnya adalah dari sebuah perakaran. Bagaimana susunan perakaran yang baik? Perakaran apapun kawan itu harus mendasar dari dasar media tanam kemudian masuk sedikit ke dalam tanah. Sebab tanaman itu menerima oksigen, matahari juga menyerap udara, tentu dari dasar-dasar itu. Agar tanaman hidup dengan tumbuh normal, tentu perakaran dari atas masuk ke bawah. Jangan sampai tanaman di pot kita kawan, walaupun bisa tumbuh kembang diri, sampai kita pendam dalam, kemudian akarnya itu menyembur ke atas, itu saya rasa tanaman kurang normal kehidupannya. Bahkan kita sendiri juga tidak pernah melakukan seperti itu. Dari video saya berapa tahun yang lalu pernah saya berikan sampling bahwa ketika tumbuhan itu terpendam dengan material tanah, akhirnya tumbuhan itu juga akan musnah, juga tidak bisa tumbuh kembang dengan normal. Apalagi di pot, usahakan tanaman saudaraku dari media atas seperti inilah ini, kemudian akar sedikit masuk ke dalam. Ini pertumbuhan akar untuk tanaman itu normal. Tanaman biar normal, akar di bagian atas mendasar, baru masuk ke dalam. Jangan sampai dibalik seperti ini. Kalau kita pendam seperti inilah, akarnya di bagian bawah, nanti akhirnya naik ke atas. Sebab kita memberikan bukti bahwa di lahan tanah luas pun seperti itu. Kalau perakaran terlalu dalam, tentu tanaman tidak tumbuh kembang dengan normal dan tanaman akan musnah. Semoga bermanfaat. Susunan akar pada tanaman yang betul adalah akar itu mendasar sedikit masuk ke dalam tanah. Apalagi fungsi akar itu memang menyerap hara juga, oksigen juga, menopang berdiri tegaknya sebuah tanaman, tergantung perakaran kawan. Jadi susunan perakaran yang baik sekali lagi, akar mendasar baru masuk ke dalam tanah. Jangan sampai terbalik kawan. Ini kita pendam sekian, dari mana tanaman itu bisa normal menyerap hara, menyerap oksigen? Tentu tanaman tidak tumbuh kembang dengan sehat. Usahakan perawatan vegetatif adalah solusinya. Akar di bagian atas cukup oksigen masuk ke dalam tanah, tentu walaupun di pot akan tumbuh kembang dengan normal. Semoga bermanfaat.